Ya, halo followers, welcome back di Tiang Jauh, podcast bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit. Dan akhirnya ya, Premier League musim ini berakhir juga 2022-2023. Dan walaupun pertandingan terakhir cenderung uneventful sih ya, semua yang kita bayangkan akan terjadi beneran terjadi. Jadi akhirnya fix yang degradasi ada 3 tim, yaitu Leicester, Leeds, dan Southampton. Dan tentu aja yang paling bikin orang kaget, misalnya ada orang yang setahun gak nonton Liga Inggris nih, terus tiba-tiba dikasih tahu kalau Leicester degradasi, kayak mereka pasti kaget deh. Karena Leicester ini kan tahun lalu aja masih Europa League guys, dan 7 tahun lalu juara Liga Inggris, dan akhirnya sekarang degradasi di peringkat 18 sih ya. Dan memang cukup disayangkan sih. Nah, hari ini tentu aja di Tiang Jauh ini kita akan ngebahas Player of the Season, tapi Players of the Season menurut saya, menurut Popo, pemain yang menurut gua menghiasi Liga Inggris musim ini, dan juga akan ada Team of the Season versi Tiang Jauh. Nah, Team of the Season versi Tiang Jauh ini akan ada sedikit special rule, nanti gua akan jelasin, but kita lihat dulu aja ya Players of the Season di Premier League musim ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu peringkat Liga Inggris terakhir. Jadi akhirnya yang lolos Liga Champions ada 4, yaitu Man City, Arsenal, Man United, sama Newcastle. Yang lolos ke Europa League adalah Liverpool dan Brighton. Dan yang lolos ke Conference League itu adalah Aston Villa. Nah, Tottenham akhirnya peringkat ke-8, jadi nggak lolos ke Eropa. Brentford juga peringkat 9, nggak lolos Eropa. But tetap musim yang bagus sih buat Brentford ya terutama. And yaudah langsung aja ya, Players of the Season yang pertama tentu aja nggak bisa nggak adalah Erling Haaland. Dan menurut gue Erling Haaland ini adalah satu dari sedikit pemain yang kayaknya sepanjang karirnya itu dia nyantai, nggak mungkin jadi pengangguran gitu, nggak mungkin kontraknya habis terus tiba-tiba nggak ada yang mau signing gitu. Kayaknya si Erling Haaland ini sampai sepanjang karir, kalau dia bebas dari cedera itu bisa bebas milih deh dia mau main di mana. Kan dia, gue bilang monster sih, yang buatan laboratorium gitu ya. Musim ini di Liga Inggris, di musim pertamanya dia mencetak 36 gol, 4 kali hat-trick, dan dia mencetak 36 gol itu dari main 35 aja. Dan gue bilang yang spesial dari Haaland gak cuma dari gol yang dia cetak, tapi kayak rasa takut yang dia berikan kepada back-back musuh gitu loh. Dan memang masih ada beberapa hal yang Haaland masih perlu perbaiki sih ya. Dia belum begitu sempurna, kayak headingnya dia belum, dan masih ada penyerang lain yang mungkin lebih cepat dari dia, mungkin lebih kreatif dikit. Tapi lu bayangin si Haaland ini umurnya mungkin baru 22 tahun, baru segituan, masih muda banget, jadi dia nanti masih bisa improve lagi. Itu serem banget sih. Kemudian yang kedua, terserah ya gue mau dibilang bias apa enggak, tapi Lisandro Martinez, bek MU yang baru dibeli dari Ajax ini mengalami awal musim yang buruk ya, karena banyak waktu itu kayak kalah tinggi, kalah fisik, dia kaget lah sama Premier League. Tapi habis itu dia berubah jadi lebih baik, dan gue bilang si Lisandro Martinez ini mirip-mirip sama Nemanja Vidic ya, dimana dia tuh bener-bener suka bertahan, dan dia salah satu penyebab mengapa terakhir-terakhir MU ini penampilannya menurun, terutama di lini belakangnya. Gue kira karena si Martinez ini cedera sih. Jadi karena si Martinez ini nggak cuma jadi bertahan aja, tapi dia juga yang memulai serangan dari lini belakang kan ya. Dia bisa ngumpan jauh, bisa ngumpan dekat, dan kalau ada dia di belakang, Casemiro juga lebih tenang. Jadi penampilan Casemiro pun menurun sejak si Martinez ini cedera kan. Jadi gue bilang Martinez ini salah satu pembelian terbaik musim ini sih. Gue nggak peduli gue dibilang terlalu bias fans MU apa enggak, toh ini versi yang jauh kan. Kemudian yang ketiga ada Martin Odegaard. Nah, Odegaard ini salah satu yang membuat gua kaget sih, karena dulu waktu dia dibeli Real Madrid dan di sana mainnya nggak gitu bagus, dan akhirnya dia dibuang sama Real Madrid kan, basically dipindah ke Arsenal, dan gua kayak ngelihat dia nggak konsisten gitu, kayak naik turun, kadang bisa jago banget, kadang bisa kayak nggak jelas. Nah, musim ini gue bilang ini adalah musim dimana akhirnya Martin Odegaard ini mencapai aktualisasi diri, dimana dia konsisten sepanjang musim, chance created, peluang yang dia bikin, kemudian expected goals-nya dia itu dalam artian peluang gol yang dia dapat itu juga lebih tinggi, baik dari Saka maupun dari Martinelli. Dan banyak orang yang
memang sih Saka lebih seksi buat dilihat ya, karena main di sayap, dribbling gitu kan. Tapi sebenarnya secara stats si Odegaard ini kelihatan pentingnya dia buat lini tengahnya Arsenal. Dan gue bilang Odegaard keren sih, jadi kapten juga kan sekarang, so layak lah. Kemudian ada Rodri yang menurut gue abis musim ini sudah jelas bahwa Rodri ini adalah gelandang bertahan terbaik di Premier League. Mungkin di awal musim orang sempat, di tengah-tengah musim juga orang sempat berdebat ya. Kayaknya Partey atau Casemiro juga sama bagusnya deh. Tapi gue cukup yakin kalau Rodri ini jauh lebih bagus dari mereka berdua sih. Soalnya umpannya Rodri itu membuat City menyerangnya jadi lancar. Kemudian dia sering ngelakuin pelanggaran-pelanggaran kecil buat menghentikan momentum musuh. Tapi pelanggarannya itu kayak yang dia tuh pinter nge-foul-nya biar kayak nggak dapat kartu kuning gitu, cuman di warning sama wasit. Padahal kan kalau lo biasanya nge-foul waktu musuh mau counter attack kan lo dapat kartu kuning ya. Nah tapi si Rodri ini jago gitu bikin pelanggaran-pelanggaran yang gitu doang terus nggak dapat kuning karena masih seolah-olah ngejar bola, padahal sebenarnya pengen ngehentiin aja. Tapi hebatnya di situ sih. Sehingga gue bilang gelandang bertahan terbaik di Inggris, dalam artian di Liga Inggris saat ini Rodri sih. Kemudian tadi kita udah ngomong soal Odegaard, sekarang ada Bukayo Saka. Dan Bukayo Saka ini juga mirip sama Rashford ya musim ini, dimana dia explode di musim ini. Dia lebih keren, dia bisa main di sayap kiri, bisa main di sayap kanan, dia bisa finishing, dia ngambil penalti juga kan untuk Arsenal, dan bisa assist juga. Dan Saka ini jago sih, gue cukup ini. Dan lagi ngomong-ngomong soal Saka ya, gue masukin Rashford aja sekalian di sini. Rashford terutama di pertengahan musim ya, jadi abis World Cup sampai sekitar bulan Maret gitu, sebelum yang dia cedera itu on fire juga. Nah abis dia cedera balik lagi emang rada mengering golnya, tapi itu ada hubungannya sama si Lisandro Martinez yang cedera itu juga sih. Jadi gue masukin bareng lah Bukayo Saka sama Marcus Rashford. Bahkan gue bilang si Saka ini lebih lengkap sedikit daripada Rashford sih. Kayak trik-triknya lebih banyak. Soalnya Rashford gue bilang masih sedikit limited ya daripada Saka. And then terakhir tentu aja kita harus ngomongin Harry Kane yang mencetak 30 gol. Kita sempat di awal musim beranggapan bahwa si Erling Haaland ini jago banget. Sampai menutup prestasi yang dilakukan oleh Harry Kane. Dia mencetak 30 gol di tim Tottenham yang jelek musim ini. Kemungkinan besar nih jadi musim terakhirnya dia sama Tottenham juga. Dengar-dengar dia hanya pingin pindah ke satu klub, yaitu ke MU. Dia nggak mau pindah ke Bayern Munchen. Pokoknya dia nggak mau keluar dari Premier League lah. Soalnya dia pingin mecahin rekornya Alan Shearer. And sebenarnya si Harry Kane ini walaupun nggak pernah hat-trick musim ini, tapi dia mencetak 30 gol. Dan jumlah pertandingan di mana dia ngegolin itu tuh lebih banyak dari Haaland. Jadi kalau lo main FPL ya, Haaland sama Kane ini tuh poinnya cuman kayak beda 9 poin apa ya? Cuma beda 9 poin men. Padahal dulu di awal musim kita sempat mikir wah si Haaland ini udah permanen kapten lah, nggak usah ganti-ganti lagi. Tapi si Kane ini diam-diam ngegolin mulu walaupun nggak pernah hat-trick, tapi ngegolin konsisten gitu loh sepanjang musim. Jadi gue bilang layak untuk dimasukkan juga sih ke Players of the Season. Kalau yang versi resminya sih Erling Haaland sapu bersih ya, dia menang Player of the Season, Player of the Year, Young Player of the Year. Versi wartawan dia yang menang, versi pemain dia yang menang. Jadian memang layak sih. Kemudian akhirnya kita tutup dengan Team of the Season versi yang jauh. Beberapa rulesnya di sini. Yang pertama adalah formasinya 4-4-2. Sebenarnya gue bingung antara mau 3-4-3, mau 4-3-3 atau 4-4-2. But then gue putusin 4-4-2 karena satu tim cuma boleh satu pemain. Soalnya kalau gue nggak bikin satu tim cuma boleh satu pemain, ya bakal penuh City Arsenal gitu kan. So ini dia Team of the Season versi yang jauh. Kiper adalah David Raya dari Brentford. Oh ya, ini versi yang jauh, ini versi gue ya. Jadi kecampur-campur antara gue lihat pertandingannya, sering lihat dia main, atau gue punya dia di tim FPL gitu. Oke. Langsung aja, kipernya adalah kipernya Brentford, David Raya. Dia adalah paling save terbanyak musim ini. Walaupun yang menang Golden Glove adalah David De Gea, gue bilang sebenarnya penghargaan Golden Glove-nya David De Gea itu rada misleading. Karena bukan kiper terbaik tuh yang menang Golden Glove, cuman yang clean sheet terbanyak kan. Sementara clean sheet kan nggak melulu berkat kiper. Dan menurut gue David Raya ini bagus. Dia juga di FPL adalah kiper poin terbanyak. Kalau nggak dia, Nick Pope, gue lupa.
Nah, next, back kanan adalah Kieran Trippier dari Newcastle. Gue punya di FPL sepanjang musim, very good. Dan Newcastle juga salah satu tim pertahanan terbaik di Liga Inggris musim ini kan. Gue bilang yang bikin mereka masuk top 4 itu karena defense-nya bagus. Back tengah 2 adalah Tyrone Mings Aston Villa dan James Tarkowski karena Everton. Back kirinya TT. Sebenarnya TT mainnya di back kanan sih, tapi TT-nya Fulham. Tapi ya gue curang sih. Trippier kan bisa main back kiri juga. Jadi Trippier main di back kiri lah, back kanannya TT. Karena satu tim cuma beli satu pemain. Nah, sayap kanan adalah Mohamed Salah. Pemain tengah 2 Martin Odegaard sama Alexis McAllister-nya Brighton. Sayap kiri Marcus Rashford. Dan strikernya 2. Ini alasan gue 4-4-2 karena gue pengen Erling Haaland sama Harry Kane. Jadi kalau 4-3-3 kan salah satu harus nggak gue pilih kan. Sedangkan menurut gue dua-duanya layak masuk. Jadi ini dia Team of the Season, Team of the Year, versi tiang jauh. Bisa Anda lihat di layar. And that's it ya buat yang jauh kali ini. Nggak ada preview. Previewnya cuma satu pertandingan, FA Cup MU lawan City. Tonton aja. Prediksi gue extra time. Adu penalti menang MU gitu aja. Tapi gue nggak kaget kalau by halftime City udah menang 3-0. Gue nggak kaget sih. Tapi ini adalah peluang terakhir MU menggagalkan treble winnernya Man City. So gitu aja ya. Di tiang jauh minggu depan kita akan mempreview final Liga Champions antara Man City lawan Inter Milan. Memang ini acara spesial Premier League ya, tapi nggak apa-apa, kita nggak akan mempreview final Liga Champions karena ada perwakilan Premier League di situ, yaitu Manchester City. Oke? Dan jangan lupa subscribe ke YouTube Popo on the Radio biar nggak ketinggalan podcast gue yang lain juga. And jangan lupa minum air yang banyak. Happy weekend. Semoga MU menang di final FA Cup atau minimal pertandingannya seru lah. And I guess that's it. Okay? Have a great weekend. Thank you for watching and we'll see you when we see ya.